Salam pengadaan. Perpres 12 tahun 2021 telah ditetapkan. Dalam Perpres tersebut terdapat istilah kontrak pengadaan barang jasa. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang jasa atau dengan pelaksana swakelola. Setelah kontrak ditetapkan, kontrak akan menjadi acuan bagi penyedia dalam menyediakan barang jasa, dan kontrak tersebut juga menjadi acuan bagi PPK dalam pengendalian kontrak. Selanjutnya, dalam video ini kita akan belajar bersama tentang jenis dan definisi kontrak serta beberapa ketentuan dalam kontrak. Perlu diketahui, terdapat 4 macam pengadaan barang jasa. 1. Pengadaan barang. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, pekerjaan jasa konsultansi. Kemudian yang keempat, pengadaan jasa lainnya. Masing-masing pengadaan memiliki jenis kontrak sendiri-sendiri. Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, terdapat 5 pilihan jenis kontrak, yaitu kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, kemudian kontrak payung, sedangkan yang kelima pilihannya adalah kontrak cost plus fee atau kontrak biaya plus imbalan. Untuk pekerjaan konstruksi juga terdapat 5 pilihan jenis kontrak. Pertama, kontrak lamsam, kemudian yang kedua, kontrak harga satuan, yang ketiga, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, yang keempat, kontrak putar kunci atau turnkey, sedangkan pilihan kelimanya adalah kontrak cost plus fee atau kontrak biaya plus imbalan. Untuk pengadaan jasa konsultansi ini dibagi 2. 1. Konsultansi non-konstruksi, itu terdapat 3 pilihan jenis kontrak, yaitu kontrak lamsam, kontrak waktu penugasan, dan kontrak payung. Sedangkan kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi ada 2 pilihan jenis kontrak, yaitu kontrak lamsam dan kontrak berdasarkan waktu penugasan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat lebih detail ke masing-masing jenis kontrak yang telah disebutkan tadi. Kontrak lamsam. Yang dimaksud kontrak lamsam adalah atau kontrak ini memiliki ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang sudah pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan beberapa ketentuan, yaitu 1. Semua risiko ditanggung penyedia. Kemudian berorientasi pada keluaran, dan yang ketiganya pembayaran didasarkan pada produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak lamsam ini dapat digunakan pada keempat pengadaan yang anggarannya telah disediakan. Sebagai contoh, misalnya untuk pembelian laptop sebanyak 5 unit, anggarannya direncanakan untuk 5 unit laptop, maka kontrak yang tepat digunakan adalah kontrak lamsam. Kemudian kontrak harga satuan. Kontrak ini memiliki harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang ditetapkan. Beberapa ketentuan dalam kontrak ini yaitu 1. Volume atau kuantitas pekerjaan masih perkiraan saat kontrak ditandatangani. Kemudian yang kedua, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
Kemudian ketiga, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Dalam kontrak harga satuan dapat digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Contoh penggunaan kontrak harga satuan ini misalnya pada kontrak pemasangan lampu jalan atau lampu ruangan. Awalnya diperkirakan untuk 10 titik lampu. Pada pelaksanaannya dibutuhkan lebih dari 10 titik lampu. Pada contoh tersebut ternyata kebutuhan 11 titik lampu. Terhadap kekurangan ini dapat dilakukan melalui adendum. Jika perubahannya tidak lebih dari 10% dan anggaran yang dibutuhkan masih cukup tersedia. Berikut tentang kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak ini merupakan gabungan lamsam dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Dan kontrak ini dapat dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Contoh pada kontrak ini adalah atau misalnya pembuatan jembatan layang. Konstruksi pondasi jembatan layang digunakan kontrak harga satuan dikarenakan perkiraan kedalaman pondasi masih bisa berubah-ubah. Kemudian apabila tinggi jembatan itu katakanlah 4 meter, maka untuk tinggi jembatannya itu bisa menggunakan kontrak lamsam. Sehingga dua pekerjaan tadi atau dua jenis kontrak tadi bisa disatukan menjadi kontrak lamsam dan harga satuan. Selanjutnya tentang kontrak payung. Kontrak ini berupa harga satuan dalam periode tertentu untuk barang, jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangan. Selama kontrak payung berlangsung, harga satuan tetap dengan volume atau waktu pengiriman belum pasti. Kontrak ini dapat digunakan pada pengadaan barang, jasa lainnya, pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi. Sebagai contoh, pemberian bantuan ke seluruh dinas di Indonesia yang pelaksanaannya diperkirakan dapat selesai tahun ini. Jika ternyata tahun ini belum selesai, maka referensi harga satuannya tetap dapat dipakai untuk tahun depan. Berikut kontrak biaya cost plus fee atau kontrak biaya plus jasa. Jenis kontrak ini digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dalam rangka penanganan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan presentasi tetap atas biaya aktual atau cost plus presented fee atau imbalan dengan jumlah tetap atau istilahnya cost plus fixed fee. Contoh kontrak biaya plus jasa, misalnya penyediaan alat atau barang keperluan darurat seperti bantuan bencana alam, pengadaan tenda dan pengadaan perahu karet. Barang-barang tersebut dapat diadakan oleh penyedia barang atau jasa dan mendapatkan imbalan dengan jumlah tetap. Berikut kontrak putar kunci atau turnkey. Kontrak ini merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Kontrak ini tepat digunakan pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Sebagai contoh,
pembangunan gedung sekolah termasuk perlengkapan gedung, sehingga pengguna tinggal menggunakan gedung lengkap dengan sarananya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Berikut kontrak waktu penugasan. Kontrak ini memiliki pekerjaan yang ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan rinci. Waktu yang dibutuhkan belum bisa dipastikan. Kontrak ini dapat digunakan pada pengadaan jasa konsultansi. Contoh kegiatan yang dapat menggunakan kontrak waktu penugasan adalah kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Namun, apabila atau jika belum selesai, dapat ditambahkan waktu menjadi 2 bulan. Ibu, bapak, dan saudara yang kami hormati, selain pilihan jenis kontrak yang tadi telah kami sampaikan, ada satu istilah lagi, kontrak tahun jamak. Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kontrak tahun jamak ini penyelesaiannya lebih dari 12 bulan. Kemudian penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran. Kontrak tahun jamak merupakan pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Kontrak tahun jamak ini digunakan apabila lebih menguntungkan daripada kontrak parsial yang telah disebutkan di atas tadi. Kemudian, sebagai contoh, pembangunan infrastruktur akibat musibah dan pelaksanaannya melebihi 1 tahun anggaran. Tujuan pada kontrak ini adalah terjadi kesinambungan pekerjaannya. Perbedaan utama antara kontrak tahun jamak dan kontrak payung terletak pada waktu dan volume. Pada kontrak payung, volume dan waktu masih perkiraan. Sedang pada kontrak tahun jamak, volume dan waktu sudah tetap. Baik, sekarang kita akan masuk kepada bentuk kontrak perjanjian sesuai pasal 28 Perpres nomor 12 tahun 2021. Bentuk kontrak atau perjanjian antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang jasa terkait dengan nilai pekerjaan adalah sebagai berikut. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan transaksi senilai sampai dengan 10 juta cukup berupa bukti pembelian atau bukti pembayaran, bond atau nota pembelian. Kemudian pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai transaksi di atas 10 juta sampai dengan 50 juta menggunakan kwitansi. Berikut untuk pengadaan jasa konsultansi dengan transaksi sampai dengan 100 juta rupiah menggunakan surat perintah kerja. Sedangkan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan transaksi di atas 50 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah menggunakan surat perintah kerja. Berikut pengadaan jasa konsultansi dengan nilai transaksi di atas 100 juta menggunakan surat perjanjian atau kontrak. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, transaksi di atas 200 juta rupiah menggunakan surat perjanjian atau kontrak. Sedangkan untuk pengadaan barang ataupun jasa
melalui penunjukan langsung, cukup menggunakan surat pesanan. Demikian penjelasan tentang jenis kontrak dan bentuk kontrak. Semoga dari informasi yang telah kami sampaikan, Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya dapat menetapkan jenis kontrak dan bentuk kontrak yang tepat sesuai dengan barang jasa yang diadakan dan juga sesuai dengan kebutuhan dan nilai pagu anggaran yang tersedia. Salam sehat, salam pengadaan.